Selamat datang di alur cerita versi Rumbong. Orang yang menyandra Dongsik berkata jika hari ini dia akan Tiba-tiba Dongsik sadar, namun ia kembali pingsan karena asap berikat di dalam mobil sangat tebal. Pak Jang tiba-tiba keluar dari bagasi mobil setelah orang yang menyandra Dongsik pergi. Dia terkejut karena berada di lantai atas gedung. Melihat Dongsik yang tak sadarkan diri, Pak Jang berusaha mengeluarkannya. Dongsik berhasil dikeluarkan. Pak Jang pun menghubungi Sim untuk meminta bantuan. Namun tak lama, Pak Jang diserang dari belakang hingga roboh. Dongsik pun menyerang si pelaku dan menghajarnya sampai tak bisa melawan. Dongsik hampir menjatuhkannya dari gedung setelah memberitahu jika ia adalah si psikopat yang dicari orang tersebut. Sim yang datang membuat Dongsik terkejut. Ia pun langsung mengubah posisi seolah-olah orang tersebut yang hendak menjatuhkannya dari gedung. Dongsik pun diselamatkan. Sim langsung mengejar pelaku. Dongsik yang sudah memberitahu pelaku tentang identitas aslinya sangat khawatir jika si pelaku itu tertangkap. Dongsik pun berencana menangkapnya sebelum orang itu ditangkap oleh polisi. Saat melakukan pengejaran, Dongsik malah terjatuh ke dalam lubang selokan bawah tanah. So In-woo tak sengaja menabrak si pelaku, namun tak mengalami cedera. Si pelaku menodongkan pisau pada So In-woo dan memintanya mengantar si pelaku ke suatu tempat. Si pelaku belum sadar jika So In-woo adalah psikopat yang asli dan sangat brutal. Setelah melihat minuman berenergi di laci mobil, si pria itu langsung tahu jika So In-woo adalah psikopat asli yang selama ini ia cari. Pria itu tahu jika So In-woo pernah gagal membunuh Tunawisma. Saat hendak membunuh si Tunawisma, ada Dongsik yang menyaksikannya. Pria itu mengetahuinya karena mendengar cerita dari Tunawisma yang kabur. Akhirnya, So In-woo pun tahu jika orang yang mengambil buku hariannya bukanlah si Tunawisma, melainkan Dongsik. So In-woo kemudian mengancam pria itu. Dia akan membunuhnya jika si pelaku tidak bunuh diri. Si pria itu pun berusaha melarikan diri dan tertabrak. Dongsik yang ditemukan petugas polisi pun dipapah menuju rumah sakit. Dongsik mendapat kabar jika pria itu tewas tertabrak mobil. Polisi pun menutup kasus dengan menjadikan pelaku yang tertabrak mobil sebagai tersangka utama. Sim yakin jika pelakunya adalah orang lain, namun kepala polisi tak menghiraukan. Setelah bertugas, Sim menjenguk ayahnya. Ia ingin membawa ayahnya pulang, namun So In-woo melarang dengan alasan keamanan. Dongsik kembali bekerja seperti biasa, namun kali ini semua teman kantornya menyerbunya karena Dongsik berhasil selamat dari pembunuhan. Mereka pun melakukan foto bersama. Sementara itu di rumah sakit, ayah Sim mengamuk karena hendak diberi obat penenang. Para perawat kewalahan menahannya. Ayah Sim pun berhasil kabur. Sim yang berada di rumah tak tahu apapun yang terjadi pada ayahnya. Setelah mendapat kabar, Sim segera mencari ayahnya bersama Dongsik yang kebetulan mampir. Sim menemukan ayahnya di terminal bus. Melihat petugas kesehatan, ayahnya ingin kabur lagi. Namun kali ini tak bisa. Dia berhasil diberikan obat penenang dan kembali dibawa ke rumah sakit. Setelah itu, Sim dan Dongsik menuju Gwangju, tempat ayahnya terjatuh hingga kurang normal seperti saat ini. Ia pergi untuk mencari buku harian yang ayahnya tinggalkan di sana. Diam-diam, So In-woo mengikuti. Setelah buku ayah Sim ditemukan, dalamnya terdapat catatan. Dijelaskan jika psikopat So In-woo membunuh perawat, dan itu merupakan pembunuhan pertamanya. Dongsik pun mengira itu adalah ulahnya di masa lalu. Dia yakin meskipun tak menemukannya dalam catatan buku merah. Sim kemudian pergi ke rumah sakit untuk memperlihatkan buku itu kepada ayahnya. Namun ayahnya terlihat tak merespon. Ia tidak tahu jika So In-woo berusaha melumpuhkan ayah Sim agar kejadian 8 tahun lalu tak terbongkar. Setelah Sim pergi, So In-woo mengancam ayah Sim jika dia akan menyingkirkan anak kesayangannya jika terus ikut campur dalam masalah yang sudah 8 tahun terkubur. Dan itulah cerita untuk hari ini. Jangan kapok buat mampir, dan yang terpenting, tetap semangat menjalani hidup karena kamu sudah diberi kehidupan.